Pemirsa, razia masker di kawasan Tugu Tani, Jakarta diwarnai insiden pengendara motor jatuh karena tersenggol kendaraan lainnya. Beberapa pengendara yang terjaring razia masker justru melarikan diri. Mobil warna merah ini terus melaju meski petugas Satpol PP memintanya berhenti. Diduga pengendara melanggar protokol kesehatan sehingga petugas berusaha menghentikannya. Peristiwa ini terjadi saat razia protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam razia ini juga terjadi insiden saat pengendara motor terjatuh akibat tersenggol kendaraan lain yang menghindari razia. Razia tertib protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani menjaring 18 pelanggar. Bagi para pelanggar diberikan sanksi denda atau sanksi sosial. Tapi tahu nggak kan Jakarta masih PSBB ini mas, harusnya pakai masker. Ya. Kenapa masih nggak pakai masker juga keluar rumah mas? Ya, soalnya buru-buru sih pak. Oh gitu. Ya. Terus dengan dapat sanksi gini, kapok gak mas? Ya, kapok pak. Hah? Kapok sih. Hari ini di Jalan Rawamangun sampai jam 10 siang kita sudah menemukan 18 pelanggar. Dengan pelanggaran itu kita memberikan 2 sanksi sosial dan sanksi administratif. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan tegas bagi pelanggar masker, namun masih banyak warga yang melanggar tidak pakai masker atau memakai masker namun tidak terpasang dengan benar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Pelaksana Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2 Komite Penanganan COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri dilibatkan mulai dari tingkat Babin Kamtibmas hingga Mabes Polri untuk penanganan pandemi. Keterlibatan Polri menimbang fasilitas kesehatan serta tenaga medis Polri yang berada di wilayah terpencil. Sebelumnya, TNI juga digandeng dalam tim Satgas Penanganan COVID-19. Kedua instansi terlibat dalam penerapan protokol kesehatan dan menjaga imunitas warga. Dan khususnya pada hari ini, kenapa saya datang ke Mabes Polri tidak lain ingin memastikan bahwa sinergisitas daripada tim pelaksana dan Polri sendiri menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB masa transisi untuk 2 pekan ke depan. Di masa perpanjangan keempat kali akan diperketat aturan kerumunan di ruang publik dan penggunaan masker. Melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKI Jakarta, Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi fase 1 untuk keempat kalinya selama 2 pekan. Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB masa transisi ini hingga 27 Agustus mendatang. Dalam perpanjangan nanti, penindakan untuk pelanggar protokol kesehatan akan melibatkan kepolisian dan TNI, mulai dari penggunaan masker hingga memperketat aturan kerumunan di ruang publik. Aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan akan dihentikan sementara, khususnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Selain itu, perayaan perlombaan saat peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang juga ditiadakan. Sanksi denda progresif akan diberikan bagi pelanggaran berulang baik secara individu, kantor, tempat usaha. Jakarta memang masih ada 33 RW ya yang masuk zona merah. Tapi itu kan 33 dari 2.741 RW di Jakarta. Secara umum kami terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan agar Jakarta segera memasuki zona kuning, kemudian zona hijau seluruhnya ya. Kita harus waspada, harus hati-hati, terus melaksanakan protokol COVID dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Pemerintah menargetkan akan mendorong produksi vaksin COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Anggaran yang akan diberikan mencapai 40 triliun hingga 50 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan akan mendorong produksi vaksin di awal tahun depan dengan produksi tahap awal mencapai 30 juta hingga 40 juta vaksin. Dengan pendanaan awal melalui suntikan dana hingga 5 triliun rupiah, pemerintah mengestimasi anggaran yang diperlukan dalam memproduksi vaksin pada tahun depan mencapai 40 hingga 50 triliun rupiah. Artinya kita melihat bahwa dunia optimistik bahwa pandemi COVID ini bisa ada jalan keluarnya, di mana tentu jalan keluarnya salah satunya adalah dengan ditemukannya ataupun diproduksinya vaksin, dan tentu perekonomiannya bisa dipulihkan kembali atau melalui transformasi. Pemerintah memastikan pengembangan vaksin bekerjasama dengan negara lain seperti Cina dan Inggris. Pemerintah juga mengembangkan vaksin secara mandiri dengan menggandeng lembaga internasional lainnya. Sementara uji coba vaksin corona masih butuh relawan. Ada yang siap menjadikan tubuhnya sebagai media uji coba, namun ada juga yang takut akan efek sampingnya. Soalnya kan kalau misalnya kita dengar-dengar sama kita lihat di medsos tuh katanya vaksinnya itu sudah diuji coba di luar negeri terus dibawa ke Indonesia untuk diuji coba lagi. Jadi sepertinya supaya masa pandemi COVID ini cepat berakhir, mau nggak mau kan memang harus ada yang jadi relawan gitu. Bahan percobaan harus jelas dulu kan. Nanti kalau itu siapa yang bertanggung jawab nantinya, kalau itu ya jangan sembarang, tapi harus jelas dulu baru kita jangan sembarang main percobaan. Vaksinnya belum jelas ke itunya, kandungannya apa, efek sampingnya apa, itu harus jelas dulu. Tercatat 1.200 orang lebih sudah mendaftar menjadi relawan. Adapun target relawan uji coba yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat sekitar 1.620 orang dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan diterapkan di Pasar Atas Baru Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar menunjang sektor perekonomian. Di tengah pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan penting diterapkan. Menteri Perdagangan memantau penerapan protokol kesehatan di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang memakai masker dan jaga jarak serta memberi pembatas di kios. Pembeli pun memakai masker saat berbelanja, dan pembeli diharapkan antre sehingga tidak berdesakan di pasar. Pasar Atas Baru merupakan salah satu contoh pusat kegiatan perekonomian yang telah menerapkan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Pedagang, pembeli, dan pengelola pasar memakai masker, jaga jarak, dan mencegah kerumunan di pasar tradisional ini. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar menunjang sektor perekonomian. Mematuhi atau mendisiplin dengan protokol kesehatan, semua kegiatan-kegiatan pedagang di sini atau ekonomi kita akan jalan dengan baik. Nah, di sini saya lihat langsung, mudah-mudahan ini juga diikuti semua pasar-pasar lain. Dan tadi saya lihat kebersihan. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku industri untuk berinovasi agar tetap produktif. Pelepasan kontainer ekspor produk teknikal tekstil yang ke-11 juta meter di PT Ateja, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi contoh produk dalam negeri yang bisa bersaing saat pandemi. PT Ateja juga mengembangkan adaptasi dunia usaha saat pandemi melalui inovasi dan diversifikasi produk ekspor. Di antaranya memenuhi kebutuhan global seperti masker dan alat pelindung diri sesuai standar WHO. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Ainis melaporkan. Bekerja tanpa mengenal waktu merupakan bagian dari tugas pengemudi ambulans yang selalu siap siaga untuk menolong masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, pekerjaan petugas ambulans menjadi lebih berat karena mereka juga bagian dari garda terdepan dalam memerangi penularan virus corona.
Petugas ambulans merupakan salah satu pejuang garis depan melawan virus corona. Mengemban tugas untuk mengantarkan pasien dalam pengawasan ataupun pasien positif COVID-19 membuat para petugas berisiko besar terpapar virus corona. Beratnya tugas yang dijalani para petugas ambulans ini mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bekerja sama dengan PT Lotte Mart Indonesia, MNC Peduli membagikan bingkisan kepada petugas ambulan di unit pelaksana teknis ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan DKI. Ya, selama masa pandemi ini bantuan yang kita berikan ada kepada tim medis yang ada di garda terdepan dan juga untuk masyarakat yang kena dampaknya pandemi COVID ini secara perekonomian. Karena kita kan harus menyadari bahwa COVID ini ada dampak bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga dalam hal perekonomian. Kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu, harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Bantuan bingkisan diserahkan langsung kepada Kepala Unit AGD Dinkes DKI Jakarta, Iwan Kurniawan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para petugas ambulans yang tengah berjuang di lapangan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah memberikan donasi, memberikan bantuan untuk teman-teman seluruh petugas ambulan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sebetulnya ini bukan yang pertama karena sebelum awal-awal pandemi kami juga sudah mendapatkan bantuan dari MNC Peduli. Bahkan kerjasama kami dengan MNC jauh sebelum pandemi sudah kami lakukan. MNC Peduli bersama mitra dan masyarakat akan selalu memberikan dukungan bagi tim medis maupun non-medis yang sedang bertugas melawan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita berdonasi melalui rekening MNC Peduli agar wabah virus corona di Indonesia bisa segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan.